Bapak-bapak, ada satu cerita yang beta mau cerita. Kita anggap ini udah selesai. Cerita ini mesti kamu tahu. Bagaimana Mama Ani menangis di tengah malam karena dikhianati oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Beratnya Ibu Ani dengan Bapak Maja besok memperbaiki dari nol. Begitu. Hanya karena kamu terpercaya di beta penasehat. Takut beta lupa, beta kirim pesan ke Pak Teddy Sibualamo. Beta baru baca Bapak Haji punya WA menyerukan kepada seluruh tim hukum di kandidat seluruh Indonesia untuk lapor beta. Abang lapor aja sendiri, kenapa suruh orang? Abang punya WA sampai di beta. Bukannya abang yang suruh itu maju. Abang lupa. Bukannya abang yang suruh beta maju calon wakil gubernur. Sekarang berbalik. Abang lupa, Abang Puadi Risman itu BTMB jadi ketua DPC PKB. Tahun 2014-15 Udin Rumah Silan itu ketua DPC PKB. Dia yang mau dukung Siti Umuria dan Ongengo. Beta menghadap Murad Ismail. Ibu Ani ini sudah anggota DPR RI. Minta Muhaimin ganti dengan Risman Sibualamo lah. Dia jadi ketua DPC PKB sampai hari tadi gitu. Bukannya waktu itu ketum bicara untuk memenangkan PKB lah, abang bilang Ibu Ani calon bupati, padahal setelah itu abang maju lah mau calon bupati toh. Akhirnya daripada Ibu Ani korban di PKB, kita bawa Ibu Ani di Partai Nasdem. Sabar-sabar ya. Sabar-sabar, ini bukan salah siapa-siapa. Ini salah rakyat SBT sendiri. Semua yang terjadi hari ini beta suka singa dulu-dulu toh. Betul kata Rada? Sudah, apa-apa beta anggap kamu belum percaya dengan beta bicara. Jadi kamu butuh waktu 10 tahun. Jangan, ini barang tetap butuh. Tapi kalau yang kayak begitu terboleh. Lanjut. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semua, 5 bulan saja. Ya. Waktu 10 tahun untuk membuktikan Bapak Dula dibicarain betul ketara. Ternyata betul tahu? 10 tahun itu mestinya ketemu berjalan maju. Tapi karena kamu terpercaya ketemu berjalan toro. Kamu mengerti berjalan toro ketara? Berjalan mundur. Bapak Haji Abdullah Fanat sebagai calon wakil gubernur Provinsi Maluku. Beliau akan menyapa kita di malam hari ini. Nanti baru berdiri. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sekali lagi apa kabar? Malam ini ketong gembira ya, karena ada harapan. Ada harapan untuk ini bulan apa ya? Besok Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kira-kira 5 bulan lagi. Terhitung hari ini, kira-kira 5 bulan lagi. Kalau
Ina Ama menang, itu keadaan berubah. Sabar-sabar ya. Sabar-sabar, ini bukan salah siapa-siapa. Ini salah rakyat SBT sendiri. Semua yang terjadi hari ini, beta suka singa dulu-dulu toh. Betul kata Rada? Sudah, sampai apa? Beta anggap kemong belum percaya dengan beta bicara. Jadi kamu butuh waktu 10 tahun. Waktu 10 tahun untuk membuktikan Bapak Dula dibicara ini betul kata Rada. Ternyata betul tahu? 10 tahun itu mestinya ketemu berjalan maju. Tapi karena kamu terpercaya ketemu berjalan toro. Kamu mengerti berjalan toro kata Rada? Berjalan mundur. Beratnya Ibu Ani dengan Bapak Maja besok memperbaiki dari nol. Begitu. Hanya karena kamu terpercaya dan beta penasehat. Betul ya? Kejadian. Anggap itu pengorbanan. Anggap itu pengorbanan. Takut beta lupa, beta kirim pesan ke Pantai di Sibualamo, beta baru baca Bapak Haji punya WA menyerukan kepada seluruh tim hukum di kandidat seluruh Indonesia untuk lapor beta. Abang lapor aja sendiri, kenapa suruh orang? Abang punya WA sampai di beta. Bukannya abang yang suruh itu maju. Abang lupa. Waktu beta main ke Risman ke rumah malam-malam kan abang yang bilang Umar Gassam terbisa yang bisa lawan, yang bisa memenangkan pertarungan ini cuma Mani. Bukannya abang yang suruh beta maju calon wakil gubernur. Nah, sekarang berbalik. Abang lupa waktu abang di penjara, Habib itu bilang beta bicara di koran. Bupati SBT itu Bupati Nau-Nau. Karena abang keluar dari penjara, beta kasih angkat abang lagi jadi jabatan. Itu pelanggaran. Tapi beta tabrak aturan itu, yang penting abang duduk di jabatan. Hantam. Abang lupa, abang Puadi Risman itu beta yang bikin jadi ketua DPC PKB. Tahun 2014-15 Udin Rumah Silan itu ketua DPC PKB. Dia yang mau dukung Siti Umuria dan Ongengo. Beta menghadap Murad Ismail. Ibu Ani ini sudah anggota DPR RI. Minta Muhaimin ganti dengan Risman Sibualamo lah. Dia jadi ketua DPC PKB sampai hari tadi gitu. Bukannya waktu itu ketum bicara untuk memenangkan PKB lah, abang bilang Ibu Ani calon bupati, padahal setelah itu abang maju lah mau calon bupati toh. Akhirnya daripada Ibu Ani korban di PKB, minta bawa Ibu Ani di Partai Nasdem. Kalau beta bicara begini, beta punya nyali setinggi. Beta siap besok subuh kamu datang ke rumah. Begitu. Jangan, ini barang tertutup. Tapi kalau yang kayak begitu terboleh. Lanjut. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semua, 5 bulan saja, ya, 5 bulan bapak pastikan ekonomi ini berubah.
Ekonomi tumbuh itu di tahun 2027 kalau Mama Ani dan Bapak Maja yang jadi bupati, wakil bupati saja. Tapi kalau Bapak jadi wakil gubernur 2026 ekonomi udah tumbuh. Karena dompet uang kurang betul bisa tambah dari provinsi. Jelas. PKB ini sampai beta buat diecil dia hal besar dan beta. Hah? PKB bilang itu dong yang kerja sampai dong menang. Hah? Setelah su menang terus telepon beta lagi sudah saya apa? Saya apa? Hah? Ada Bang Teddy bilang bahwa Abdullah Fanat orang kecanduan narkoba bisa diobati, tapi kecanduan kekuasaan tidak bisa diobati. Bang, kita ini petani bang. Beta sensoron diri calon gubernur, tapi rakyat Maluku mau beta jadi wakil. Kalau abang mau jangan wakil gubernur, jadi gubernur juga silakan, bisa ngelarang. Asal orang pilih abang. Kita bicara ini merespon abang bu WA. Tadi si bola mau besar-besar. Dong kiring akan perbeta. Begitu. Kalau tersenang, beta tunggu di beta rumah. Abang tahu beta tuh beta takut manusia. Begitu. Jadi ibu-ibu keton tunggu sampai bulan tanggal 27 itu kurang dari 2 bulan. Coblos Mama Ani, nanti bapak kasih tahu bagaimana caranya memulihkan keadaan. Dulu kamu ingat dulu beta pernah bilang begini. Ini mobil baru. SBT ini mobil baru umur 20 tahun. 20 tahun beta 10 tahun beta jadi sopirnya. Ingat. Dia muat orang paling banyak berdagang laku mobil niu-niu. Setelah ganti sopir mobil mogok. Huh? Betul bentar ada. Akhirnya masyarakat marah ya kasuasoa. Ya. Lalu beta bilang begini, dia mogok itu beta tahu. Coba beta bawa obeng kecil ke sana beta koreakan itu lancar. Cuma karena kamu terpercaya tuh, sudah saya bapak ketemu puasa 10 tahun tuh. Besok ini percaya tuh. Nanti bapak bikin baik, bapak bikin baik. Dan ini bisa lebih bagus lagi. Karena begini, Bapak Hendrik Lewirisa itu, dia itu anggota DPR RI periode kedua. Tahu? Periode kedua, tapi dia mundur mau calon gubernur. Sangat ada orang yang berani ke dia. Bukan dia sembarani, tapi dia diperintah oleh Prabowo harus maju. Akhirnya dia mundur, yang ganti siapa? Alimuddin Kolat. Alimuddin cuma suara 12.000. Orang teor, orang SBT bisa duduk di Senayan besok tanggal 1 di LAM. Siapa yang dapat barang enak-enak kayak gitu? 4 kandidat di sebelah sana tuh bisa bikin begitu. Begitu. Bapak hitung kalau Ibu Ani dengan Bapak Maja saja itu 2027 ekonomi naik. Tapi kalau Bapak jadi wakil gubernur itu 2026 ekonomi sudah naik. Nanti yang tadi Mama Ani cerita orang yang pergi ke Weda kemana Anda pulang karena ekonomi di sini bertumbuh. Tapi beta mau pasang begini, yang kamu ada di luar itu, yang kompo rumah masih ada, kompo anak masih ada di sini. Kalau bisa kamu balik, coblos ina aman.
Jangan sampai tunggu barang suka lar baru kamu tinggal datang. Betul kata Rada? Supaya kita sama-sama berjuang. Oke, kita saya kasih salah, kamu mesti cari hidup di luar karena anak-anak masih sekolah dan seterusnya, apa-apa. Tapi pada saat kita berjuang begini, mungkin kamu datang coblos. Kamu kenapa kamu masih ada itu? Supaya waktu tiba-tiba ekonomi naik, kamu datang, jangan sampai orang di sini bilang nanti susah nambah kamu datang, di saat susah kamu lari. Ini sama dengan pegawai negeri juga sama. Pegawai negeri itu tetap pica 5 karena kandidatnya 5. Yang sebagian di sana, sebagian di sini, sebagian di sini, sebagian ikut Inaama. Bapak mau kasih tahu kamu orang, kamu kalah. Kalah. Lalu kira-kira kalau kamu suka lah Inaama menang, lalu kamu datang, siapa berani bawa kamu orang? Ini ketemu semua yang lain kena lain ini. Kira-kira kalau barang sudah jadi baru kamu datang mau minta jabatan. Iya. Begitu dong. Begitu juga kontraktor. Bapak bilang ke orang, Hendrik Lewerisa jadi gubernur, besok dia jadi. Dia nggak terjadi, dia jadi. Kenapa mesti Bapak Maja calon jadi wakil dari Mamani? Kenapa mesti Hendrik disuruh maju? Prabowo bilang kita program ini turun sampai di bawah, termasuk makan siang gratis. Kalau orang lain jadi bupati, wakil bupati, takut akan jadi salah gunakan. Makanya beta anak-anak harus jadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, supaya beta program itu dia berjalan dari atas sampai ke bawah itu mulus. Kira-kira terjemahannya begini, Pak Hendrik, saya minta kau jadi gubernur ya. Sekarang kau punya APBD di provinsi itu cuma 3,3 triliun, 3,5 triliun. Saya mau kasih naik jadi 7 triliun, tapi kalau gubernurnya orang lain saya tidak mau. SBT bukan uang naik, uang turun terus. Bapak Maja pun tugas besok untuk kembalikan akan sebagai orang Gerindra. Lalu kita jelaskan lagi besok kalau Mama Ani dan Bapak Maja kamu pilih dorang dua, kita yakin lebih bagus dari Bapak, lebih enak dari Bapak zaman pimpin. Karena apa? Uang tambah banyak, perempuan itu terboros, perempuan itu atur barang itu bagus, manajerial perempuan itu bagus. Kenapa? Karena dia tertopi di karaoke. Benar ya? Mama Ani sebulan balik Jakarta tak ada urusan itu, karena Mama Ani itu orang Jakarta. Di Jakarta dengan dinas lihat anak pulang. Barang Mama Ani itu berdua lah, mesti pilih lama-lama, maka di sana ada rambu pirang-pirang. Mama Ani saya, Bapak pesan buat Mama Ani, kalau Bapak dicintai oleh orang SBT selama 10 tahun Bapak pimpin karena legasinya, karena karya-karyanya itu lalu diingat dan dirindukan, maka besok Mama harus rakyat SBT merindukan Mama lebih daripada Abdullah. Itu penting. Karena orang bilang pepatah tua, dia bilang gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Alhamdulillah sampai sekarang ini orang masih hormat beta. Tapi kasih tahu besok kan ada orang lain yang selesai jabatan, orang ingat dong kata Rada.
Begitu kira-kira. Besok Mama Ani dengan Bapak Maja jadi bupati, wakil bupati, beta minta kantor bupati pindah. Pandopo bupati jadi kantor bupati. Bupati pindah di wakil bupati punya rumah, wakil bupati pindah di ketua DPR punya rumah. Supaya pemerintahan berwibawa, kelihatan lebih berwibawa. Lalu tata birokrasi. Tadi Mama Anies bilang semboleh rangkap jabatan. Untuk ada lupa tadi. Pegawai-pegawai yang kau punya SK tumpu sampai 3-4 tahun, bupati belum tanda tangan itu, Mama Anies bereskan semua itu. Kepala-kepala desa, tak boleh ada lagi pejabat kepala desa. Semua definitif. Kenapa? Pejabat kepala desa itu bupati yang tunjuk. Pemimpin ini cuma 2 model. Satu pemimpin yang ditunjuk, yaitu Bapak Bupati tunjuk kepala dinas. Pemimpin yang ditunjuk, Presiden tunjuk Kapolri, Presiden tunjuk Panglima, Bupati tunjuk kepala desa caretaker. Itu kapan saja bisa diganti. Pemimpin yang ditunjuk itu bertanggung jawab kepada orang yang menunjuk. Jadi kepala desa caretaker yang bupati tunjuk, dia seng bertanggung jawab kepada rakyat, tapi dia bertanggung jawab kepada bupati yang tunjuk dia itu. Makanya kenapa dana desa kocar kacir, pembangunan di desa termaju, kepala desa utang di mana-mana, masuk di karaoke di mana-mana. Karena dong tertaku rakyat, dosen mester dengan rakyat, karena dosen bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu besok kepala desa dipilih. Yang raja-raja negeri tentu diangkat sesuai dengan prosedur. Supaya dalam 1 tahun itu semua kepala desa definitif. Camat-camat, UPTD segala macam difungsikan. Supaya jangan orang palang-palang kantor camat di kecamatan-kecamatan kayak selama ini. Jangankan palang kantor camat, listrik saja terada. Lihat rumput tumbuh di mana-mana. Kembalikan lagi operasional para camat. Kembalikan lagi operasional UPTD. Supaya dong gaya sedikit. Sekarang ini sama dengan camat itu anak buah dari kepala desa, karena kepala desa pakai lebih banyak daripada camat. Besok dikembalikan kepada mekanismenya. Kepala desa definitif, Mama Ani berikan kewenangan, pendelegasian kewenangan kepada camat. Pulau Panjang sampai Teor, cair dana desa terboleh di Bula, cukup di BPDM Gorom. Kufar sampai Kelmuri, cair dana desa digeser supaya ekonomi geser ditumbuh, geser kembali bergairah seperti dulu. Dari Nama dan Bula, cair di kota Bula. Insya Allah besok Mama Ani jadi bupati, Bapak Dula jadi wakil gubernur, jalan Bangku Wiranama diselesaikan sehingga orang Wiranama Siwalala datang cair dana desa, tidak lagi ada hambatan. Begitu ya. Dengan cara seperti itu uang akan berputar. Kepala desa tidak perlu lagi datang ke Bula, bikin utang banyak saja. Cair dana desa berbulan-bulan, berminggu-minggu, terpaksa mesti utang kepeng untuk bayar penginapan, bayar makan, bayar minum segala macam. Ini yang bikin ekonomi jadi ambruk. Apakah kalian tidak ada uang? Kalian punya uang banyak. Kita jadi bupati dengan APBD awal cuma 42 miliar. Cuma ini koki yang masa terbagi merata. Jadi ganti koki saja urusan beres. Besok mau ganti koki.
Kepala desa sudah ditata semua. Mama Ani ingat, undang-undang sudah membolehkan polisi, tentara bisa jadi pejabat kepala desa. Desa mana yang masalah terlalu banyak, taruh tentara jadi kepala desa di situ. Desa mana yang keluarga terlalu mengancam, taruh polisi jadi kepala desa di situ. 3 bulan saja urusan selesai itu kepala desa. Tidak usah Mama Ani, Bapak Maja bilang kepala desa ini di backup oleh bupati. Tidak usah. Biarkan rakyat yang memilih. Kalau bupati, wakil bupati kerja bagus, tetap orang pilih. Kalau kerja terbagus, terpaksa mesti intimidasi kepala desa untuk pilih kamu orang. Tidak usah pakai cara kayak gitu. Kepala desa definitif sebelum dipilih caranya sama dengan Mama Ani dan Bapak Maja. Dia kampanye di hadapan rakyat di desa itu. Woi, kamu pilih beta supaya besok beta bikin A, B, C, D. Pilih dia. Setelah dia jadi, dia harus bikin sesuai janjinya. Itulah yang tadi beta bilang, model pemimpin yang ditunjuk bertanggung jawab kepada orang yang menunjuk. Pemimpin yang dipilih dia bertanggung jawab kepada orang yang memilih. Selama ini banyak pemimpin yang ditunjuk, makanya rakyatnya kayak bingung ini mau bagaimana. Usul ini terjadi, usul itu terjadi. Memang. Betul ya? Besok Mama Ani Bapaknya rubah semua ini. Tidak usah kamu bilang kata ini Musa Simantuat ini betapa orang lah dia mau jadi kepala desa. Tidak usah. Kembalikan ke rakyat. Dong mau suka yang A ya dia jadi sudah itu. Begitu. Lalu sebentar diawasi supaya jangan dia pakai uang tabarang. Diawasinya itu jangan bikin yang model yang kemarin-kemarin. Urus dana desa di Pemdes mesti nyogok. Jangan. Kembalikan ke camat. Mulai dari perencanaan sampai di pencairan itu delegasikan ke camat. Kalau kepala Pemdes urus 198 pencairan di 198 desa, pusing. Tapi kalau kembalikan ke camat di 15 kecamatan, satu camat cuma mengontrol 10 sampai 12 desa, cepat selesai. Ini tahu apa? Tarik semua di sini supaya fulus. Jadi kacau semua ini. Lalu tahun pertama 2025 pemerintahan sududu semua konsolidasi perencanaan. Taruh kepala beda yang oke. Taruh kepala dinas berdarah muda. Anak muda itu penting. Dia bodoh sangat ada masalah, dia belum tahu sangat ada masalah, nanti diajar. Yang penting spirit dan dipercaya. Pengetahuan itu bisa ditaruh. Yang sudah mulai agak pikun-pikun gak usah lah. Taruh yang hebat-hebat. Semua. Beta sudah tawarkan kepada Mama Ani dan Bapak Maja, jika kalian terpilih, angkat Ali Tomagola, Syarifuddin Go, dan Muhammad Saleh Tio, mantan karo kepegawaian di pemerintah provinsi kantor gubernur, angkat sebagai staf ahli, membantu untuk menata birokrasi supaya ini menjadi rapi semua. Ini menjadi rapi semua. Lihat kantor berwibawa, pemerintahan berwibawa. Ini sama ke Ustaz tahu kepala dinas mana, tukang beca mana sekarang. Kalau dulu kepala dinas kan pegang handphone sampai ampal 5. Dan kepala dinas tenaga honor saja Mama Ani bilang dandanannya sampai ke tosen kenal. Fulus banget. Tata birokrasi. Tata birokrasi, susun perencanaan di tahun 2025. Tema ini kalian pegawai negeri bisa mendengar.
Dan kalian tahu ini, menyusun program, perencanaan program di tahun 2026. Semua OPD difungsikan. Kalau jabatannya di sini terlalu penuh, lempar ke kecamatan supaya karir mereka itu terjaga. Di sana itu ada eselon. Anak-anak ini bapak-bapak dan ibu-ibu, dorang pilih menjadi PNS itu udah pangkat harus naiknya itu normal, Pak. Karena kalau pangkat naik biar saya dapat jabatan, numpuk gaji bisa naik. Biar tambah 300.000 itu untuk anaknya punya susu sudah alhamdulillah. Tapi kalau dompo SK tumpuk di sana sampai 3 tahun yang ditandatangani, kasihan. Mama Ani dan Bapak Maja susun perencanaan untuk tahun 2026. Setelah selesai di tahun 2025, kira-kira di bulan Agustus September Bapak Maja berangkat, bawa semua usulan itu dengan kepala-kepala dinas. Kenapa Bapak Maja harus berangkat? Menghadap Gubernur Hendrik Lewerisa. Pak Gub, saya minta surat pengantar ke Menteri PU, ke Menteri CM dan seterusnya. Orang lihat Bupati punya surat pengantar saja dan terima, mau apa lagi ini Gubernur pun surat pengantar. Kalian PNS yang ada sembunyi-sembunyi di belakang, kamu mengerti barang ini. Maja menghadap, ya, Gubernur bikin surat pengantar kepada kementerian. Sampai di Jakarta, telepon Alimuddin Kholat Lena di DPR RI, baru mulai masuk di semua kementerian. Nanti uang dia turun di tahun 2026 banyak. Jadi kamu kontraktor yang berjuang per inama yang sedikit ini, kamu kerja paket sampai kamu muntah. Itulah penting Mama Ani jadi bupati, Bapak Maja. Itulah penting Mama Ani jadi bupati, Bapak Maja jadi wakil, Bapak Hendrik jadi gubernur, Bapak Dula jadi wakil, Bapak Ali jadi DPR RI, karena dari bawah itu dia tongkat langsung di Presiden Haji Prabowo Subianto. Mati banyak. Mati banyak. Kita dengar ada kandidat lain dia kampanye begini, saya kalau terpilih saya akan bangun ibu kota definitif. Betulnya semimpi apa? Oh, saya mimpi apa? Baru datang. Lah belum tahu kata Kamboti itu ada, ada isi, ada. Hei, Kamboti itu terada isi. Tapi bangun di sana itu. Tunggu, belum bisa. Mama Ani juga bisa bikin barang itu. Bali partai banyak-banyak. Habislah bayar utang. Katong sangsara ini karena bayar utang itu. Betul. Jadi jangan kamu dengar kata dong mau bangun ibu kota definitif lah, kamu tergoda. Iya. Jangan tanya Bapak dulu, tapi tanya Ali Tomagola. Kamu ada Kamboti ada isi. Iya. Yang di sini bisa urus mau kopi bangun utang di sana. Nanti. Ada saatnya kalau misalnya insya Allah keuangannya membaik, kita juga berambisi. Mama Ani harus tinggalkan dia punya karya yang monumental. Tapi yang sekarang ini sama dengan ibu-ibu, bapak kasih kepeng 1 bulan 5 juta. Par bali anak punya seragam, bayar listrik, bayar air,
beli sepatu, bayar uang SPP. Bukannya mama pi bayar SPP, mama manisu pergi beli kulkas 3 pintu sama. Yang ada di muka-muka terbikin ngopi manisu bayar utang di sana. Bos, itu bos tertahu hal besar. SPT ini terada kepeng bos. Jangan tawarkan program yang masuk akal. Oke. Bapak Maja dan Mama Ani Don dua terima rekomendasi itu langsung di briefing oleh Partai Gerindra. Ibu Rohani, Pak Maja, besok kalian jadi bupati, wakil bupati, sukseskan programnya Pak Ketua Umum ya. Jadi Don dua ini ditugaskan untuk mensukseskan programnya Prabowo. Hendrik Lewerisa Abdullah Fanat terima rekomendasi Gerindra, kita di briefing oleh pimpinan Partai Gerindra, sama sukseskan program Ketua Umum yang nanti menjadi presiden. Tambah satu lagi dong ngomong begini, Pak Abdullah, kami minta Pak Abdullah harus menjadi wakil gubernur selama 2 periode. Setelah itu kalau rakyat menginginkan, baru Bapak Abdullah menjadi gubernur Maluku. Untuk apa? Karena 10 tahun tidak cukup untuk membangun Maluku. Sama dengan 10 tahun Bapak Abdullah menjadi bupati di SBT, bikin akang bagus, ganti koki, hancurlah semua. Oleh karena itu, Bapak Maja dan Mama Ani juga sama, Bapak Dula dan Bapak Hendrik juga sama. Harus 10 tahun di sini, supaya yang belum selesai 10 tahun itu, Bapak Dula menjadi gubernur supaya bisa menyelesaikan. Kira-kira kalau Mama Ani bisa jadi bupati 10 tahun, Bapak Dula bisa jadi wakil gubernur 10 tahun, jadi gubernur 10 tahun, kira-kira SBT menyala keterada. Yang di sana itu dong bisa tawarkan lebih dari yang keton tawarkan keterada. Bapak-bapak dan ibu-ibu, uang di pemerintahan ini mesti pakai koneksi. Ngerti? Siapapun orang di dalam banyak, dia dapat kepeng banyak. Bagi-bagi semua dapat 10. Tapi kalau ada orang dalam bisa dapat 30. Dan karena itu beta bilang, mau SBT cepat berubah, pilihannya SBT ini kok mesti pilih Mama Ani dan Bapak Maja. Karena selain dari Bapak Dula pun konsep ini yang Mama Ani dan Bapak Maja jalankan, tapi Bapak Maja punya jaringan Gerindra ini akan bawa turun uang banyak. Begitu. Kamu dengar keterada? Uang itu dia putar begini bapak-bapak dan ibu-ibu. Lihat kenapa dulu waktu 10 tahun Bapak Dula pimpin, itu pegawai negeri bahkan honor itu bangun rumah. Karena cekiran banyak. Sekarang sih ada. Satu orang pegawai negeri, kalau dia berjalan tugas di Teor, dia dapat uang jalan 4 juta, dia terbawa uang itu semua. Paling terada itu dia bawa cuma 2 juta. 2 jutanya dia kasih ke dia pembini. Ini harusnya belanja 1 juta, 1 juta simpang akam perkutu bikin pondasi rumah, kira-kira begitu. 2 juta, 1 juta itu dia belanja lah, akan terputar ibu-ibu di pasar, di sayur bayam, sayur terong, ikan dan seterusnya. Akibat PNS terdapat yang model kayak begitu, daya belanjanya menjadi turun, ibu bapak punya sayur terlaku.
Buang, bos. Apa makna dari yang Bapak sampaikan ini? Indikator utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di SBT, rujukannya paling pertama itu, perhatikan, kesejahteraan pegawai dulu. Pegawai kalau kesejahteraannya bagus, daya beli akan naik. Dong punya hak-hak dikembalikan. Tapi kenapa yang dikembalikan? Kita terjebak karena utang politik terlalu besar. Akhirnya selama 10 tahun ini yang kerja proyek di sini semua mata cipit habis. Besok saya minta Mama Ani dan Bapak Maja, kalian berdua tidak punya utang banyak. Kalian bukan kandidat lain yang kumpul partai banyak-banyak. Itu puluhan miliar. Kalian dapat rekomendasi 2 itu gratis. Kita yakin besok Mama Ani dengan Bapak Maja mata cipit diganti dengan rambu keriting. Siapa yang bilang bahwa ekonomi terbangkrut? Ekonomi bangkrut dan terada itu jangan suruh statistik turun, survei nggak perlu. Tahu ukuran ekonomi bangkrut atau tidak itu yang paling simpel. Lihat anak muda bisa rokok surya kan tabak amor. Dulu tabak amor itu ketemu tete-tete yang isap. Tapi kalau sekarang pegawai isu isap rokok amor itu hancur. Ini banyak orang ketawa kalau yang poin satu ini. Lihat ibu-ibu sudah mulai pakai bibir merah yang murah-murah toh. Antara dulu kalau di pesta hebat. Kadang-kadang ketemu tangkap begitu sangka anak-anak remaja padahal mama-mama. Itu bahaya toh. Sekarang saya pakai bibir merah, pakai pinang saja. Pakai pinang saja. Kau mau balik kepada FIFA saja. Dulu tuh mahal semua. Gitu ya. Jadi kamu yang PNS ini, Bapak mau kasih tahu kamu orang. Kita tahu kamu ada di sana karena ada alasan keluarga, alasan orang yang pernah bantu kamu orang. Tapi kita yakin kamu yang tak bisa-bisa itu kayaknya bukan tanda tanggung BSK apa. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya begini. Ukurannya kalau Ina Ama yang jadi bupati, wakil bupati, gubernur adalah Hendrik Lewirisa dan Abdullah Fanat. Yang pertama itu jabatan akan terisi semua dan kamu terakomodir. Dia pengkurang dan dia pola B itu Bapak Dula bawa jadi pejabat di provinsi. Yang lain bisa bawa begitu terakhir. Tidak bisa bos. Ya sudah. Malam ini kawan dengar, pulang bicara dengan bini bye-bye. Sudah. Pamit bye-bye, jangan kurang hati kayaknya di sana lebih ada harapan. Amin. Bukan saja untuk diri kalian, bukan saja untuk istri kalian, tetapi besok perempuan anak harus sekolah. Tadi kan Mama Ani bilang, dulu zaman Bapak Dula jadi bupati, petani saja punya anak bisa sekolah di Malang. Benar? Bukan satu, bisa lebih dari satu. Karena tukang kayu, orang minta kerja rumah sampai dia kerja muntah-muntah. Tukang senso, dia senso kayu, orang suka sepanjar. Yang ini belum selesai, orang sudah panjar lagi. Apa artinya? Putaran uang tinggi sehingga orang bangun rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ekonomi itu rumus. Ekonomi itu ilmu pengetahuan, bukan orang berkemawi.
Apalagi orang mimpi kayak yang sekarang ini. Tadi malam mimpi lalu besok ukur pantai itu bikin talit di situ. Ada cerita kayak gitu, bos. Akhirnya apa yang terjadi? Visi misi berjalan kiri, pembangunan berjalan kanan. Karena apa? Semua tim sukses bisa bikin perencanaan. Ibu Ani dan Bapak Manja ini tidak boleh. Kontraktor dilarang mendikte kalian. Kalian punya kompas ini, visi misi. Saya mau kerja ini. Bikin, baru ajak pihak ketiga kerja. Dia tidak boleh mendikte kalian untuk membuat perencanaan. Ini yang macam sana ya. Macam pantai Rolex. Dari mana ceritanya? Orang bikin pantai wisata dekat pasar. Dari mana rumusnya? Orang buang puluhan miliar itu cuma bikin pantai Rolex jadi tempat wisata, sedangkan di muka itu orang jual ikan. Dari mana ceritanya kayak begitu? Dekat-dekat semua selesai, begitu dengar kabar begini, ada orang lantik kepala desa di Gorong. Sampai matahari sudah masuk ini baru melantik orang. Itu bohong. Itu penipuan. Kenapa? Undang-undang desa bilang desa persiapan itu antara 1 sampai 3 tahun. Ditetapkan hari ini, dia tetap menjadi persiapan sampai 3 tahun baru dia menjadi definitif. Itu kalau persyaratannya terpenuhi. Nah ini waktu sudah habis, mau bikin barang itu bikin apa? Dan tempo-tempo terbikin. Sekarang baru mau bikin. Dekat-dekat musim cengkeh lah, orang datang jual tarang bulan. Begitu. Bapak-bapak, ada satu cerita yang kita mau cerita. Kita anggap ini udah selesai. Cerita ini mesti kamu tahu. Bagaimana Mama Ani menangis di tengah malam karena dikhianati oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Komentar tahu toh? Nah, Bapak akan cerita. Lanjut. Bongkar-bongkar. Kamu waktu itu nonton film dan toh? Di sana itu toh? Bapak kampanye PKB toh? Habis itu dong bilang PKB pemenang itu bukan Abdullah Fanat yang kerja. Siapa? Siapa? Dari provinsi datang, Barsridamis datang, dia pasukan dan semua di rumah bicara besok tentang Mama Ani calon bupati dan seterusnya dan seterusnya. Kita pergi ke Risman Perumah, Bapak Teddy bicara soal harus Mama Ani yang maju. Tuh kerja jadi pemenang. Kita dari Mama Ani berangkat Jakarta. Kita tahu Mama Ani pasti dapat PKB. Dia orang PKB. Berita di Bulas ini, Ketua DPC sudah telepon orang-orang bahwa sudah selesai, Rohani Fanat selesai, dia yang didukung lagi. Mama Ani suruh Dula Waju telepon, jadi sudah tenang. Mama Ani menangis, saya mau kasih lihat di Bapak, menangis sendiri. Karena apa? Ketemu pengalaman. PKB sudah tipu beta 2 kali, beta ulang lagi. PKB tipu beta 2 kali. Ini mau permainan yang ketiga ini. Ditambah lagi. Beta dibawa di muka rumah, Mama Ani turun dari atas. Tanya ini bagaimana? Kebetulan Dula Waju dia telepon. Lalu dia kasih tahu berita di Bula ini bahwa Mama Ani sudah PKB lain. Lalu kita jawab Pak Dula Waju, tenang, Om masih punya cara lain. Mungkin Mama Ani di kamar Mama Ani dengar, di cara lain apa ini? Mama Ani turun,
turun ke bawah, ayah, ini bagaimana? Jadi begini, kita mau cerita. Selama beberapa bulan itu Bapak dengan Mama Ani di Jakarta itu ketemu berproses di PKB, itu ketemu tahu kan ketemu dapat PKB. Siapa mau ragu kalau ketemu sedang PKB, elektabilitas tinggi, ketemu bikin 3 kursi, Mama Ani ini anggota DPR RI dari PKB, siapa yang ragu? Kita wilayah datang di sini, tinggal di sini, makan di rumah, bicara tentang Mama Ani besok calon bupati, siapa yang ragu? Padahal untuk Mama Ani punya anak buah 1 dolo di DPR RI itu, Mama Ani bilang telepon dia, lalu Bapak telepon dia, tanya bagaimana? Dia bilang, Pak, saya harus kasih tahu dengan Bapak dan Ibu, PKB tidak ke Ibu, ditolak oleh ketua DPC dan ketua wilayah. Mama Ani menangis. Sejak itu dapat tahu Mama Ani menangis. Lalu pas tanya, DPC, ayah ada jalan. Ibu tanya, jalannya apa? Kita bilang sengaja ada pilihan lain. Ini sudah kali yang ketiga ketua mau ditipu. Besok ketua pindah partai. Pindah di mana ketua? Pindah di Nasdem. Kebetulan Surya Paloh ku anak itu beta pertama. Namanya Prananda Surya Paloh. Beberapa kali pilgub itu dia pernah bantu beta uang 1 miliar. Cuma karena Mama Ani di PKB selama ini kan beta semungkin ke Nasdem karena beta jaga Mama Ani punya posisi di sana. Bapak ingat itu hari Sabtu, beta, Mama Ani, Sidik, beta yang tua, pergi ke Jakarta. Dan sampai Jakarta, hari Sabtu beta itu tanggal 21 atau 22? 21 Juni kalau tidak salah. Beta telepon kira-kira pendeknya begini, Mas, saya mau bawa istri saya ke Nasdem, mau diterima nggak? Oh, yang benar ini bang. Iya. Kenapa di PKB? Enggak, nanti saya cerita di sana. Kenapa enggak sekalian dengan Pak Abdullah Fanatnya masuk di Nasdem? Ya kalau istri saya di PKB, di Nasdem, setidaknya saya adalah keluarga Nasdem. Waktu itu hari Sabtu. Disuruh datanglah hari Senin. Pada saat jam makan siang. Beta di Mama Ani datang, beta punya anak yang tua. Sampai di Nasdem Tower, beta bilang, Mama dengan Sidik saja di bawah, beta belum tahu keadaan di atas ini seperti apa. Apakah don terima atau seng? Waktu itu Prananda ada di Inggris, tapi dia sudah delegasikan kepada anak buahnya untuk terima beta. Mama Ani dengan Sidik cari tempat parkir di luar Nasdem Tower, beta naik di atas, keton diskusi kurang lebih 2 jam. Beta langsung WA Mama Ani, kirim KTP. Kenapa begitu cepat, saudara-saudara? Ternyata Nasdem sudah punya survei. Di SBT itu Mama Ani yang paling tinggi. Dan survei di seluruh Maluku itu Bapak Dula elektabilitasnya paling tinggi. Jadi sebelum keton datang itu Abdullah Fanat Punama dengan Rohani Fanat Punama itu sudah dipercakapkan. Ini ceritanya ini. Kata orang datang di saat yang tepat, orang hianati ke orang. Ketom pindah ke sana, alhamdulillah ada teman dan sudah diskusikan di sana. Kita minta Mama Ani kirim KTP. Habis itu kita keluar kira-kira 2 jam. 1 jam kemudian keton di luar di satu kafe namanya Abnormal. Tiba-tiba dong kirim Mama Ani punya kartu anggota sebagai anggota Nasdem. Ada satu cerita di situ yang paling menarik. Waktu dan tanya kata Ibu Ani calon
Wakilnya siapa? Kita bilang wakilnya dari Partai Gerindra. Dia kaget. Apa? Wakilnya dari mana? Dari Partai Gerindra. Namanya Maja Rumah Tiga. Dia adalah kader Partai Gerindra. Terus si orang ini bilang, saya minta waktu 5 menit. Dia masuk ke ruangan lain. Dia telepon seseorang. Dia balik kurang dari 5 menit. Langsung dia bilang ke beta, keliru, sudah disetujui oleh bos. Apa artinya di situ, saudara-saudara? Apa artinya di situ? Bukan Maja Rumah Tiganya, tapi Gerindra itu simbol Prabowo, bos. Beta ulang lagi. Dia balik dari sana kurang dari 5 menit. Dia bilang, bos sudah setuju. Bapak Maja masih hidup ini. Sampai dengan hari ketong terima rekomendasi. Bapak Maja dong masih tahu bahwa itu ketong terima rekomendasi PKB. Itu sembunyi mati. Kenapa sembunyi mati? Ada kandidat lain yang setahu Mama Ani ini elektabilitas tinggi. Dia mau rebut partai itu semua termasuk PKB, supaya di ujungnya Mama Ani yang lolos, supaya dia yang lolos menjadi gubernur. Mengerti orang siapa? Begitu. Jadi sudah, Bapak cerita udah cukup. Bapak cuma minta dan kamu semua dengar Bapak pesan ini baik-baik. Ini terakhir. Kalau Mama Ani kalah, itu berarti 10 tahun lagi baru ketemu bisa merebut. 10 tahun lagi Bapak sudah tua, bisa pimpin kamu berjuang. Jadi ini waktu sudah ini. Dengar Bapak nasihat ini. Kemarin kamu belum percaya karena kamu belum rasa. Sekarang sudah rasa toh? Ini kali terakhir. Kalau hari ini gagal, itu berarti ketemu mesti tunggu 10 tahun. 10 tahun itu bisa saja Bapak sakit, Bapak sehat, atau Bapak sudah tua, saya bisa lagi pimpin perjuangan. Sudah pakai tongkat. Dengan demikian, Bapak minta kali ini, mau saudara kah, mau kakak yang jadi pejabat di Pemda itu datang dan bilang, kamu orang mesti pilih beta karena ini per beta penjabatan, bilang per dia, oh saya jabatan itu per kau berdiri sendiri. Gara-gara ketong ingat kamu orang lah, ketong ikut lah selama ini ketong sansara model kayak begini. Insya Allah Bapak Hendrik jadi gubernur. Bapak Dula jadi wakil gubernur. Mama Ani jadi bupati. Bapak Maja jadi wakil bupati. Bapak Hendrik jadi gubernur, Bapak Dula jadi wakil gubernur. Ketong bikin rame SDT. Mama Ani dan Bapak Maja tambah lagi frekuensi penerbangan pesawat. Dari 3 hari menjadi setiap hari. Uang kurang nanti kita subsidi dari APBD provinsi. Supaya orang pulang balik. Lalu ketong bikin datangkan artis terus. Di sini supaya rame. Jualan laku, kacang laku, bibir merah juga laku. Begitu dong. Jadi Bapak mau kasih ingat sekali lagi, ini yang iblis besar, ini pegawai. Bapak mau bilang buat kamu orang, dengar Bapak pesan ini. Bukan saja untuk orang SBT di Gorong, bukan saja untuk orang SBT di orang PNS di Bula, PNS di Geset, PNS di Gorong, termasuk PNS dari Wirinama dan Sibalalat. Sampai menang besok ini, biar kau menangis air mata darah.
10 tahun beta rasa kamu mengkhianati beta cukup. Cukup, Pak. 10 tahun beta pendam perasaan itu udah cukup. Kamu kira beta mati toh? Karena beta masih hidup. Orang bingung. Abdullah Fanat tinggal di utang, kerja di Kabong, tapi hasil survei di atas terus. Orang baik satu saat akan dicari orang. Berlian yang terbenam di dalam lumpur tetaplah berlian. Benar ya? Bos, beta ini sang maju dan beta pun keinginan sendiri. Tidak ada Abdullah Fanat pun satu kata keluar di Hendrik Lewerisa ingin menjadi wakil gubernur. Tidak ada. Tidak ada Abdullah Fanat pun satu kata minta di Jeffrey untuk jadi wakil gubernur. Hendrik Lewerisa dan seterusnya memilih saya karena keinginan rakyat Maluku. 5 survei dari lembaga survei yang berbeda menempatkan Abdullah Fanat dengan elektabilitas tertinggi, padahal tukang kabong sing pernah pasang baleho. Karena apa, saudara-saudara? Ini jadi pelajaran politik untuk kalian yang ada di SBT. Jangan pakai istilah anak adat, bos. Kau terlaku di luar. Saya terkenal di seluruh Maluku karena 10 tahun menjadi bupati. Tidak ada kata saya larang, tidak boleh ada sebutan pendatang dan orang dagang, tidak boleh. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih. Saat saya mencalonkan diri menjadi gubernur, warga keturunan Buton yang ada di SBT, dia telepon keluarganya di Buru. Warga Sumatera yang ada di SBT, dia telepon keluarganya yang ada di Maluku Tenggara. Begitupun warga keturunan yang lain. Hei, kamu pilih ketua bupati Abdullah Fanat itu dia baik. Akhirnya beda terkenal di mana-mana. Nah, ini potret, ini pelajaran. Pelajaran supaya mau jadi orang besar itu mesti orang banyak utangan yang angka. Benar ya? Kalau mau jualan pendatang di sini, kau terlaku. Kau cuma laku sampai di Selohan saja. Gitu ya? Sampai di Selohan saja itu. Lebih terbisa. Karena orang banyak terdukung. Benar ya? Saya mencermati ada calon kandidat yang mengusung tema Bula Raya. Itu tema yang bagus. Tetapi pasarnya kecil. Karena ini ibu kota kabupaten, penduduknya heterogen. Orang Bula asli jumlahnya sudah sedikit, bos. Jadi kalau mengusung tema itu sama dengan menggali kubur dan menguburkan dirimu sendiri. Antam dong. Makanya terlaku-laku. Gitu. Baik, yang terakhir kita pertegas lagi. Ini jangan sampai besok orang datang kasih 1 juta lah kamu mulai berubah. Jangan lah, cukup lah. Bikin tobat ke belum? Tobat ke belum? Tobat ke belum? Namanya taubatan nasuha. Semoga pertobatan ini
dia bertahan 2 bulan ke depan. Hah? Supaya Bapak bilang Bu Moran, tanggal 27 habis coblos sore-sore itu sudah tahu menang. Menang itu dia terada beras di rumah, hati senang. Betul kita terada. Menang itu biar terada kepeng. Ketua bisa piutang, ketua bongkar diri menang. Betul kita terada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mengantuk. Dan tambah lagi sayang. Kita tunggu putaran kedua. Ini perdana toh. Nanti pula punya jadwal itu ada 3 kali setiap kecamatan. Dan tadi disampaikan itu pulang kasih berita sudah. Bilang yang menyeberang itu bilang mari sudah. Gubernur besok itu Pak Peduli yang jadi. Barang-barang semasa itu sudah selesai. Kita kasih ilustrasi begini. Dulu Pak Jokowi pinjam partainya Ibu Mega kan? Iya, dia pinjam ya. Dia bisa atur keseng. Dia bisa atur keseng. Kenapa dia bisa atur? Penguasa bos. Ya, sekarang berdarah-darah dia dengan partainya 3 kali calon. Bapak Prabowo Subianto dia atur lurus dari atas sampai di bawah selesai. Betul itu leh. Baik, abang.